Halo guys, mohon dibantu like, dan yang baru bergabung tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menikmati. Memikirkan hal ini, Raja Tangan Darah kemudian bersemangat, bagaimana tidak bisa menahan suasana hatinya, hanya menatap Qin Chen, menunggunya berbicara. Tapi lihat Qin Chen dengan cara yang ringan, Anda mengatakan tuangkan penampilan yang cukup masuk akal, tapi bagaimana saya harus mempercayai Anda? Menurutku apa yang kamu khawatirkan? Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku Raja Tangan Darah. Maukah kamu menipu anak laki-laki dari dinasti yang lebih rendah Tangan Darah Wangaolari? Belum tentu. Aku punya ide untuk itu. Ide apa? Karena kamu berkata, kita harus mendistribusikan harta terlebih dahulu, dan kemudian kita dapat menyelesaikan rasa terima kasih dan kebencian kita. Apa yang disebut dari mulut ke mulut tidak memiliki dasar. Secara alami, saya akan mendengarkan kata-kata Anda. Hanya Anda dan saya yang telah membuat militer sumpah. Sebelum harta dibagikan, Anda dan saya akan bergandengan tangan untuk melawan musuh asing. Jika ada yang berani melanggarnya, kami akan dibunuh. Jika itu maka mungkin bagi saya untuk mempercayai Anda. Sumpah surga. Raja terkejut. Sumpah surga adalah sejenis sumpah yang didengar kabar angin. Jika Anda melanggar sumpah normal, tidak akan ada masalah. Tapi sumpah Tiandao berbeda. Ini adalah semacam sumpah yang menggunakan darah prajurit dan kehendak seni bela diri untuk memiliki hubungan kontraktual dengan kehendak langit dan bumi. Setelah dibuat, itu sama saja dengan menanam iblis hati di hati. Jika ada seorang prajurit yang berani melanggar sumpah surga, meskipun tidak akan benar-benar seperti sumpah langit dan bumi, memang ada 5 petir, tetapi setan hati akan tumbuh dengan gila-gilaan. Sejak saat itu, akan sulit untuk membuat kemajuan dalam kultivasi. Bahkan ketika Heart Demon menyebar, mereka akan kerasukan dan mati di tempat. Namun, tidak ada yang pernah melihat sumpah seperti itu. Dikatakan bahwa hanya daerah tingkat tinggi yang dapat dikuasai oleh beberapa master darah. Ini, bukankah itu perlu? Wajahnya jelek dan tangannya berdarah. Benar-benar biarkan dia dan Qin Chen membuat sumpah surga, bagaimana kita bisa berjanji? Balas dendam Shen Mengchen tidak bisa dihindari. Jadi, kamu pernah bermain-main denganku sebelumnya. Begitu matanya dingin, segel hitam itu muncul lagi di depan Qin Chen, dan dia akan menghancurkannya ke arah Raja Tangan Darah. Oh, tidak, bagaimana mungkin? Kamu terlalu memikirkannya. Itu hanya janji surga. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika kamu membiarkanku, aku juga tidak akan bisa melakukannya. Raja Tangan Darah sedang terburu-buru. Tidak masalah, kamu tidak akan, Ben Shao kebetulan melihatnya. Ketika suara itu turun, Qin Chen segera memeras setetes esensi darah dan menggambar rune yang rumit di depannya. Rune darah, yang tertahan di udara, tiba-tiba mengeluarkan nafas yang aneh, seolah-olah memiliki resonansi misterius dengan langit dan bumi. Kamu juga memeras setetes esensi darah ke dalam jimat darah ini. Qin Chen berucap ke Raja Tangan Darah. Ini. Sebelum Raja Tangan Darah berbicara, dia merasakan segel hitam di depan Qin Chen, dan napasnya tiba-tiba naik. Jangan, oke, aku tidak tahan, sungguh. Bagaimana dengan kepercayaan antar manusia? Raja Tangan Darah sangat tertekan sehingga dia harus memeras setetes esensi darah dan mencairkannya ke dalam jimat darah. Dalam sekejap, Raja Tangan Darah memiliki semacam perasaan, seolah-olah di langit yang tak berujung, ada sepasang mata yang menatap dirinya sendiri, itulah kehendak surga, memeriksa dirinya sendiri. Saya terkejut. Apakah benar ada kehendak surga dalam legenda? Gumam Raja Tangan Darah terkejut. Apakah ragu, mendengarkan Qin Chen dengan cara dingin, kamu masih tidak bersumpah? Oke, aku akan berdiri. Raja Tangan Darah merasakan jimat darah di depannya, menggertakkan giginya dan berkata, Raja Tangan Darahku bersumpah atas kehendak surga bahwa sebelum pembagian harta karun di aula selesai, putra ini dan aku tidak akan saling membunuh. Lagi. Kami akan bekerja sama untuk berbagi harta.
Setelah pembagian harta selesai, kami akan menyelesaikan rasa terima kasih dan kebencian masing-masing. Jika ada pelanggaran, surga akan membunuh bumi. Ya. Qin Chen mengangguk, surga akan menyaksikan bahwa Raja Tangan Darah dan aku berbagi kebencian yang sama terhadap musuh, dan bekerja sama untuk melawan musuh. Jika Raja Tangan Darah melanggar, 5 guntur akan menghantam puncak, dan itu tidak akan terjadi mudah mati. Apa? Kamu? Mendengar sumpah Qin Chen, Raja Tangan Darah sangat marah sehingga dia menyemburkan seteguk darah tua. Bagaimana ini bisa menjadi nasib buruknya? Apa yang dapat kita lakukan untuk melawan musuh bersama? Apa-apaan ini? Saya hanya ingin menstabilkan satu sama lain dan berbagi harta terlebih dahulu. Siapa yang ingin berbagi kebencian yang sama denganmu? Hanya menunggu Raja Tangan Darah berbicara, Qin Chen telah menunjuk di tengah jimat darah. Di mata terkejut Raja Tangan Darah, jimat darah langsung terbakar dan menghilang secara misterius di udara. Pada saat yang sama, kekuatan misterius tiba-tiba datang, dan langsung terintegrasi ke dalam tubuhnya. Raja Tangan Darah merasa bahwa jiwanya seperti belenggu, seolah-olah dia sedang diperbaiki pada suatu keberadaan yang mengerikan. Kamu mengapa itu semua kesialanku barusan? Wajah Raja Tangan Darah itu pucat dan marah. Sumpah surga adalah sumpah oleh satu orang. Andalah yang mengusulkan untuk bergandengan tangan untuk berbagi harta. Tentu saja, Andalah yang mengambil sumpah. Apakah saya bersumpah bahwa saya tidak dapat melakukannya? Qin Chen tampak seperti orang idiot dan membuat Raja Tangan Darah itu marah. Nah, sekarang sumpah surga telah dibuat, apakah sudah waktunya bagi kita untuk memecahkan bola lampu dan berbagi harta bersama? Raja Tangan Darah sangat marah sehingga dia menggigil dan menggigit giginya. Sulit untuk tenang. Bagaimanapun, sumpah Tiandao hanya mengatakan bahwa dia dan Qin Chen tidak dapat saling membunuh sebelum membagi harta. Setelah harta dibagi, setelah dia menerobos, sumpah Tiandao secara alami akan berakhir, dan dia akan kembali untuk berurusan dengan Qin Chen, dan sumpah Tiandao tidak dapat menahannya. Tidak perlu terburu-buru. Tepat ketika Raja Tangan Darah siap untuk memecahkan bola cahaya hitam, Qin Chen tertawa. Wajahnya berubah perlahan, dan dia berkata sambil tersenyum, sebelum memecahkan bola lampu, kita harus menyelesaikan penanganan orang-orang ini terlebih dahulu. Dengan jatuhnya suara Qin Chen, beberapa pita, tiba-tiba tersapu dari setiap saluran. Pita-pita ini, masing-masing mengeluarkan nafas yang luar biasa, langsung jatuh di aula. Itu adalah Raja tak tertandingi, Raja Es dan lainnya yang mengikuti Raja Tangan Darah. Raja Tangan Darah, jangan terluka. Begitu orang-orang ini memasuki aula, mereka melihat Raja Tangan Darah dan Qin Chen, keduanya tertegun. Raja yang tak tertandingi. Raja Es. Raja Juli. Raja Huang Emas. Raja Uji. Raja Yandu. Melihat penjarahan terkenal ke aula Raja Wu, Raja Tangan Darah itu benar-benar bodoh. Dia dengan bodohnya memandang Qin Chen, mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke Qin Chen dengan gemetar yang tak tertandingi, dan berkata dengan terkejut dan marah, tahukah kamu bahwa mereka akan datang? Suara itu tidak jatuh, tangan darah Wang Wa terdengar, langsung seteguk darah menyembur keluar. Sulit untuk marah. Pada saat ini, usus penyesalannya berwarna hijau, akhirnya mengerti mengapa Qin Chen setuju untuk bergandengan tangan dengannya. Jika dia bisa bertahan sebentar, dia bisa menunggu kedatangan para Marshal King ini, dan kemudian sekelompok orang akan bergandengan tangan. Bahkan jika Qin Chen cukup kuat, dia tidak akan bisa menyenangkannya di hadapan Raja Puncaku di tahap awal Kongres Nasional ke-7 Partai Komunis Tiongkok. Dia mungkin bisa membalas dendam Shen Mengchen dengan segera. Tapi dia sebenarnya dengan bodohnya menetapkan sumpah surga, dan kebencian umum pihak lain, ini bukan kepompong. Apa itu? Pada saat ini, Raja Tangan Darah sangat marah sehingga dia ingin membelah hati Qin Chen di tempat. Begitu dia memikirkannya, perasaan yang sangat tidak nyaman muncul di jiwanya, seolah-olah dia berani menyerang Qin Chen, pemahamannya tentang seni bela diri akan retak. Kehendak surga, apakah benar-benar ada kehendak surga?
Raja Tangan Darah bergidik pada Qin Chen, untuk masalah misterius yang tidak diketahui semacam ini, penuh dengan kebingungan. Namun, meskipun dia tidak tahu apakah kehendak surga benar-benar ada, dia tidak berani melakukan apapun pada Qin Chen setelah semua ini. Dia hanya menatap Qin Chen dengan marah, dan matanya seperti dua lonceng tembaga. Ini Qin Chen dari dinasti Dawei? Ya, itu benar-benar bocah itu. Bagaimana mungkin tangan berdarah itu ada pada bocah ini? Saya mendengar dari murid-murid itu bahwa Qin Chen dari dinasti Wei yang agung tampaknya telah membunuh Shen Mengchen, hari pertama dinasti Qian yang agung, tetapi Raja Tangan Darah itu tidak membunuhnya. Apa yang sedang terjadi? Memandang jauh dari Raja Tangan Darah, beberapa Marshal King besar dari 7 dinasti segera melihat Qin Chen di aula. Semuanya tertegun. Permusuhan antara dinasti Daqian dan Qin Chen dapat ditelusuri kembali ke masa dinasti Dawei merebut peringkat menengah dinasti Dajin di bawah dinasti Daqian. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak telah merobek wajah mereka sepenuhnya. Ketika tanah rahasia surga dan kejahatan dibuka, ada konflik antara dinasti Wei yang agung dan dinasti Qian yang agung. Jika bukan karena Master Taman Raja Obat, dinasti Dawei akan dihapuskan oleh leluhur Ding Qianqiu dari dinasti Daqian. Terlebih lagi, mereka mendengar bahwa Qin Chen juga membunuh Shen Mengchen, jenius pertama dari dinasti Qian yang agung. Dalam pandangan mereka, Raja Tangan Darah dan Qin Chen harus menjadi yang paling sulit bergaul satu sama lain. Tapi sekarang, mereka bahkan melihat Qin Chen dan Raja Tangan Darah aman dan sehat di aula ini. Bagaimana kita tidak terkejut dan terkejut? Mereka terkejut, tetapi wajah Wang Wuji penuh amarah, dan roh pembunuh yang mengerikan bangkit darinya. Bocah bau, apakah kamu membunuh putra Kuang Tianxiao? Aku tidak takut menghancurkanmu berkeping-keping. Teriak Wang Wuji dengan marah. Teror pembunuhan pecah, dan orang-orang tidak bereaksi terhadap situasi tersebut. Wang Wuji sudah bergegas menuju Qin Chen seperti singa yang marah. Boom! Pita hitam, seperti nyala api, langsung mendidih dan berubah menjadi segel tinju senyuan yang mengerikan. Itu seperti meteorit yang jatuh dan meledak menjadi Qin Chen. Terlihat bahwa Heng Wuji tidak meninggalkan tangannya sama sekali. Begitu dia muncul, dia mengerahkan kekuatan penuhnya, jelas untuk membunuh Qin Chen di tempat. Wang Wuji, apakah pria ini adalah ayah dari Wang Tianxiao? Melihat kemarahannya, Qin Chen mengerutkan kening. Meskipun lengan Wang Tianxiao dipotong olehnya, dia tidak mati sama sekali. Sebaliknya, dia melarikan diri dengan jimat pelarian. Siapa bilang dia membunuh Wang Tianxiao? Namun, meski hatinya bingung, Qin Chen terlalu malas untuk menjelaskan. Dia hanya melihat ke arah tangan Raja Darah dan berkata dengan lemah, "Raja Tangan Darah, apa yang kamu lakukan di sana, dan tidak memberiku perlindungan Dharma yang lebih sedikit? Lindungi Dharmamu?" Raja Tangan Darah awalnya bersemangat untuk melihat drama itu, mendengar kata-kata Qin Chen, tiba-tiba sepertinya menelan seorang jenderal tikus yang sudah mati. Namun, dia lupa bahwa dalam sumpah yang dibuat sebelumnya, masih ada dua pihak yang harus melawan musuh bersama dan melawan musuh bersama sebelum mereka selesai membagikan harta. Kalau tidak, 5 guru akan meledak dan mereka tidak akan mati dengan mudah. Tertekan di hati, tetapi tindakan di tangan tidak berani diabaikan, sosok Flash buru-buru datang ke depan Qin Chen, bertepuk tangan. Raja Wuji, jika Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan, mengapa Anda harus begitu bersemangat? Ada raungan dan 2 tabrakan mengerikan antara Zenyuan dan Zenyuan, yang membuat seluruh aula meraung. Di bawah telapak tangan Raja Darah, Raja menghancurkan serangan Raja Wuji dan mendorongnya mundur 10 meter. Raja Tangan Darah, apa yang kamu lakukan? Wang Wuji terkejut melihat Raja Tangan Darah, seluruh orang hampir kacau. Apa yang terjadi di sini? Raja Tangan Darah tidak hanya tidak membunuh bocah dari dinasti Dawei, tetapi juga melindungi Dharma untuknya. Apa-apaan? Tidak hanya Wang Wuji, Wu Shuangwang dan lainnya, semuanya tertegun. Nah, apakah Anda mengambil skrip yang salah? Raja Wuji, dengarkan aku. Batuk, orang akan mati. Terkadang, kita harus lebih berpikiran terbuka. Ekspresi wajah Raja Tangan Darah itu malu, kata senyum kering. Tapi aku ingin menangis dalam hati.
kali ini, tapi terjun ke sungai yang sebenarnya tidak bisa bersih. Raja Wuji sangat marah sehingga mata dinginnya tertuju padanya seperti pisau tajam. Dia berkata dengan marah, "Berpalinglah dari ibumu. Demi dinasti Qian yang agung, tolong minggir. Aku bisa mengabaikan perilakumu sebelumnya, jika tidak, aku tidak akan menyalahkanmu karena bersikap kasar." Nyatanya, ketujuh dinasti itu tidak bersatu dalam kolusi satu sama lain. Namun ada juga beberapa dinasti yang memiliki hubungan baik. Dinasti Daqian dan dinasti Dayong termasuk dalam dua dinasti dengan hubungan baik. Kalau tidak, Wang Tianxiao tidak akan mengatakan bahwa dia akan membalaskan dendam Shen Mengchen. Tapi sekarang Raja Tangan Darah tidak hanya tidak membunuh Qin Chen, tetapi juga melakukannya untuk Qin Chen, yang membuat Raja Wuji hampir marah. Saya belum pernah melihat pencopet seperti itu. Tidak, Wuji Wang, kamu mendengar bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Tangan Darah Raja buru-buru menghalangi mulutnya, wajahnya tersenyum pahit tanpa henti. Apa yang tidak mudah? Orang ini membunuh putraku Heng Wuji. Aku harus membunuhnya hari ini. Siapapun yang menghalangiku adalah musuhku. Seluruh tubuh Wang Wuji mendidih dengan niat membunuh. Melihat mata Qin Chen, niat membunuh yang kuat tampaknya terkondensasi menjadi esensi. Di mana kamu mendengar bahwa Wang Tianxiao dibunuh olehku? Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mencibir. Meski malas menjelaskan, bukan berarti orang lain bisa menanamnya sesuka hati. Bukan? You Zengshu dari dinasti Long Yuan, mereka semua melihat bahwa kamu membunuh Wang Tianxiao. Apakah kamu masih ingin berdalih? Wang Wuji menatap Qin Chen dengan mata merah darah. Wang Tianxiao hanya dipukul mundur olehku. Aku ingin membunuhnya. Sayangnya, dia hanya datang untuk menghancurkan salah satu lengannya, dan dia menggunakan jimat pelarian untuk melarikan diri. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal. Apa? Anakku, dia belum mati? Wang Wuji tertegun. Ben Shao ingin membunuhnya. Sayangnya, orang ini terlalu penakut. Dia tidak sabar untuk melarikan diri sebelum dia bisa melawan dengan baik. Dia tidak sabar untuk melarikan diri dan berlari lebih cepat dari orang lain. Qin Chen mencibir. Tapi mengapa You Zengshu menulisnya? Wang Wuji mengerutkan kening. Ini bukan dua kata Qin Chen yang meyakinkannya, tetapi sebagai ayah dari Wang Tianxiao, dia tahu betul bahwa dia memang telah memberi Heng Tianxiao jimat pelarian kuno sebelum dia memasuki alam rahasia iblis. Jimat ini sangat kuat, belum lagi seni bela diri di level yang sama. Sekalipun dia adalah Raja Puncak Seni Bela Diri di tahap awal tingkat ke-7, tidak mudah untuk mempertahankan lawan. Mustahil bagi seorang jenius Dawei untuk membunuhnya. Batuk, Raja Wuji, kataku, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Mengapa kita harus berkelahi dan membunuh begitu kita masuk? Mengapa kita tidak duduk dan membicarakannya? Raja Tangan Darah melihat atmosfer beberapa untuk diredakan, buru-buru maju untuk meringankan. Semua orang terdiam. Mereka juga mengenal Raja Tangan Darah, dan bahkan banyak orang telah menanganinya berkali-kali. Kapan Raja Tangan Darah menjadi begitu cerewet? Dalam kehidupan biasa, Raja Tangan Darah memiliki temperamen buruk. Apa masalahnya? Dia yang pertama bergerak. Dia bahkan lebih seksi dari Wang Wuji. Tapi sekarang, melihat penampilannya, dia seperti seorang budak tua. Dia takut Wang Wuji akan menyakiti Qin Chen. Apakah ada rahasia dalam hal ini? Melihat Qin Chen, mata orang-orang pada intinya berkedip, hati seolah berpikir. Itu bisa membuat orang seperti Tangan Darah berubah pikiran dan menjadi sangat gugup tentang pria ini sehingga sesuatu pasti telah terjadi sebelum mereka tiba. Terlebih lagi, sesuatu yang sangat penting terjadi, jika tidak, Raja Tangan Darah tidak akan seperti ini. Untuk menstabilkan Raja Tangan Darah dan Qin Chen. Atau apakah putra ini memegang pegangan penting dari Raja Tangan Darah? Atau, pemilik Raja Obat di belakang pria ini telah memberi manfaat pada Raja Tangan Darah? Untuk sesaat, pikiran orang melayang dan pikiran mereka melayang. Aku tidak tahu apa yang dikatakan You Zengshu, dan aku tidak peduli. Jika kamu harus membalas dendam padaku, aku ingin menemanimu. Qin Chen terlalu malas untuk memulai dengan Heng Wuji.
Bukannya dia takut satu sama lain. Sebaliknya, ia merasa tidak perlu saling bertikai, agar nelayan bisa diuntungkan. Hei, kalian lakukan saja. Aku akan melihat apa yang ada di bola lampu hitam dulu. Dalam konfrontasi antara Raja Tangan Darah dan Marshal Kingji, aliran cahaya tiba-tiba menyapu, disertai dengan suara cibiran, satu tangan langsung menggenggam bola cahaya hitam di atas platform batu di tengah aula. Itu adalah pedang dingin dari dinasti Wan. Raja Es, kamu terlalu cemas. Melihat seluncur es yang dingin dimulai, wajah orang lain berubah drastis. Mereka tidak bisa lagi memikirkan hubungan antara Raja Tangan Darah dan Qin Chen. Tubuh mereka bergoyang, bahkan melirik 3 bola cahaya hitam satu demi satu. Mereka melihat bola lampu hitam begitu mereka masuk. Jika ada harta karun di aula, itu pasti ada di bola lampu hitam. Secara alami, Raja Es tidak bisa memimpin. Hahaha, kamu pergi untuk memecahkan bola ringan lainnya. Aku ingin bola ringan ini. Raja Es tertawa terbahak-bahak. Dia adalah orang pertama yang bergerak. Dia yang tercepat. Dalam sekejap mata, dia datang ke bola cahaya hitam pertama dan menekan telapak tangannya. Dao-dao blue senyuan tertinggal di jarinya, dengan hawa dingin, dan langsung meniup bola cahaya hitam pertama. Dengan ledakan, lingkaran cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul pada bola lampu hitam pertama, yang meledak dengan kekuatan pantulan yang luar biasa. Apa? Wang tidak bisa memecahkan kebekuan. Dalam keterkejutan, cahaya hitam melonjak, dan benda di bawah bola cahaya juga ditampilkan dengan jelas di depan Raja Es, tetapi itu adalah batu kristal hitam dengan ketinggian 1 orang. Pada saat yang sama, terdengar raungan yang memekakkan telinga di satu sisi. Beberapa Marshal King lainnya juga memukul bola lampu hitam di depan mereka. Tiba-tiba, senyuan yang menakjubkan memenuhi seluruh aula, dan cahaya hitam menyala. Hal-hal di 2 bola lampu hitam lainnya juga tersaji dengan jelas di depan umum. Di antara mereka, bola cahaya kedua ditempatkan, tetapi itu adalah slip giok. Slip giok sangat sederhana, penuh perasaan misterius. Lihat saja, sepertinya orang ingin tenggelam ke dalamnya, tidak dapat melepaskan diri. Di bidang cahaya ketiga, ada tripod kuno dengan 2 telinga. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan itu. Namun, ada hembusan teror dalam kilatan bola lampu tersebut, yang membuat banyak raja silat bersenandung dan terlihat kaget. Namun, larangan bola lampu hitam sangat kuat, dan serangan berturut-turut dari orang-orang hanya membuat bola lampu hitam menunjukkan apa yang ada di dalamnya, dan perdamaian segera pulih. Namun dalam sekejap, semua orang di lapangan telah melihat 3 bola cahaya. His, kristal ajaib sebesar itu? Aku belum pernah melihat batu kristal hitam sebesar itu di kedalaman kerajaan iblis. Berapa banyak ki asli yang terkandung dalam kristal ajaib sebesar itu? Jika diserap, apakah cukup bagi kita untuk menembus tengah urutan ke-7? Dan batu gioknya tergelincir. Apakah itu seni bela diri atau seni bela diri? Atau apakah itu rahasia? Nafasnya sangat misterius, jauh lebih dari semua keterampilan yang pernah saya lihat. Bukankah itu keterampilan tingkat surga? Dan tripod kuno, apakah itu harta karun asli atau harta karun kuno? Nafasnya terlalu mengerikan. Baru saja tripod kuno menunjukkan nafasnya. Aku merasa jiwaku akan hancur. Penonton kaget, menatap 3 bola cahaya hitam, satu persatu kaget dan tidak bisa menahan diri. Mereka mendapat kabar bahwa mereka kurang lebih marah ketika kembali dari daerah Marshal King ke daerah Wuzun. Meskipun Yao Zhengshu memperjelas bahwa ada harta yang luar biasa di daerah Wuzun ketika mereka dipanggil. Namun, menurut pendapat mereka, semakin dalam dunia rahasia iblis, semakin kuat harta itu. Bahkan jika ada harta karun di area Wuzun, seberapa kuatkah itu? Tapi sekarang, mereka semua terkejut. Saat ini, 3 harta bola lampu hitam muncul di depan mereka, salah satunya jauh lebih banyak daripada semua harta yang mereka lihat di ranah Marshal King. Begitu mereka mendapatkannya, mereka akan dapat membuat raja-raja puncak Awalu ini memiliki transformasi yang luar biasa. Begitulah cara mereka tidak terkejut. Hahaha, semuanya, kita beruntung. Sekarang ada 3 bola lampu di sini. Bagaimana kita membagikannya?
Mata raja yang tiada tara itu berkilat dan dia tiba-tiba tertawa. Begitu kata ini jatuh, suasana di lapangan berubah seketika. Beberapa Marshal King mundur satu demi satu, membuka jarak satu sama lain, dan saling memandang dengan waspada. Meski sebelumnya tidak ada konflik kepentingan, suasana langsung berubah setelah melihat harta karun di lingkup cahaya. Ada begitu banyak orang di lapangan, bahkan jika bukan Qin Chen, ada 7 orang, tetapi total hanya ada 3 bola cahaya hitam, yang tidak dapat didistribusikan sama sekali. Kamu tidak perlu gugup. Setiap orang adalah Marshal King dari 7 dinasti. Mengapa kamu harus merobek wajahmu untuk sedikit harta? Dengan cara ini, aku punya saran. Raja yang tiada tara itu tersenyum tipis. Raja yang tiada tara, bagaimana kamu ingin mendistribusikannya? Raja Es mencibir dan melihat ke atas. Semua mata Marshal King lainnya tertuju pada raja yang tiada tara itu. Distribusi raja sangat sederhana. Hanya ada 3 bola lampu di sini, dan harta karun di 3 bola lampu itu tidak sama. Dengan cara ini, setiap orang dapat memilih 1 bola lampu, dan hanya 1, lalu tuliskan nomor serinya dari bola cahaya yang mereka pilih, lalu berikan jawabannya bersama. Jika harta yang dipilih sama, kita akan berdiskusi satu sama lain, tetapi kita tidak dapat bersaing untuk mendapatkan bola cahaya yang lain. Apa pendapatmu? Hanya 1 harta untuk diperjuangkan? Orang-orang saling memandang dan mengerutkan kening, berpikir. Bersambung. Jika Anda menyukai alur cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.